Lesti Agustin. Bersama saya Asri Pratiwi Ilmiarti. Sama saya Khairul Nihaya. Sama saya Fatimah Zahra. Oke guys, hari ini kita bakal bahas sebuah isu tentang gangster. Isu ini viral di media sosial, tepatnya di daerah Purbalingga. Banyak terjadi kericuhan soal gangster, tawuran di mana-mana. Gak cuma tawuran ya, para gangster remaja ini membawa senjata tajam untuk melancarkan aksinya. Bener banget guys, jadi beberapa waktu terakhir ada beberapa kejadian besar terkait gangster di Purbalingga. Contohnya ada 11 remaja itu terciduk polisi, tepatnya di Polsek Bogotsari. Lalu karena kedapatan membawa senjata tajam, barang buktinya pun juga gak main-main guys. Ada parang, ada celurit, bahkan sampai gergaji loh. Terus kejadian ini viral setelah foto dan video mereka itu tersebar di platform Facebook. Oke, menariknya sebagian besar pelaku itu masih pelajar. Contohnya misalnya kayak di penangkapan di Cipawon, 2 anak remaja ada yang membawa senjata tajam dan ditangkap oleh warga, sedangkan puluhan orang lainnya itu kabur. Bahkan ada juga yang tertangkap di gang-gang kecil. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Apa yang bikin anak muda Purbalingga terjun ke dunia gangsterisme? Dan agak lupa teringat apa sih peran media sosial dalam membesar masalah ini? Seperti yang telah kita ketahui bahwa video itu telah beredar dan viral di berbagai media platform, khususnya di Instagram, TikTok, dan grup Facebook. Sebelum polisi itu telah bertindak. Nah, saat apa sih yang seharusnya para pihak yang berwenang dan masyarakat itu melakukan? Saat ini para pelaku telah ditangani oleh para polisi dan dimintai keterangan. Nah, bagaimana sih dari kita untuk mencegah hal ini dapat terjadi lagi? Nah, kita akan membahas pada segmen selanjutnya lebih jauh soal ini, termasuk wawancara eksklusif dan opini dari berbagai sudut pandang. Betul guys. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini ya, kita akan bahas topik ini lebih lanjut. Berikut merupakan pengakuan dari saksi mata warga sekitar. Pastinya pada tanggal 16 Juni itu yang pertama, dan yang kedua yang pas ditangkap itu tanggal 6 Juli 2024. Oleh pihak yang berwenang langsung dibawa ke Polres terdekat. Ya, untuk penanganannya itu dibantu sama alumni tentara yang dari RT RW 1. Reaksi saya itu kaget ya, soalnya ada di kira sana gitu. Terlebih lagi kira sana kan harusnya aman terkendali loh. Ini kok berani-beraninya masih mulai terasa gitu. Yang saya lihat itu cuman yang ditangkap 1 doang, yang lain pada kabur. Nah, pada saat mau mengamankan yang satu, tiba-tiba ada temannya yang mau menolongin loh. Cuman sama warga-warga dari RT saya itu langsung diusir lagi gitu. Seharusnya sih pemerintah melakukan pembelaan tentang gangsterinisasi gitu. Soalnya maraknya gangster ini di Purbalingga ini sudah banyak sekali loh. Terlebih lagi kemarin pada hari Sabtu itu, waktu malam di Kemakun juga terdapat itu. Terus ada juga di Toyareka, di Gemuruh itu banyak sekali gitu loh. Harusnya pemerintah melakukan penyuluhan tentang gangster ini supaya tidak merambah ke semua kalangan Purbalingga ataupun ke kalangan luar dari Purbalingga. Untuk solusi yang dari saya itu yang pertama itu tentang pencegahan ini ya, dengan memfokuskan pada pendidikan karakter, terus juga melakukan kegiatan pemuda yang positif itu, serta merehabilitasi loh. Misal ketangkep ini harus direhabilitasi, soalnya biar ada efek jerahnya. Kalau nggak kayak gitu nggak selesai gitu. Terus ada juga tentang penegakan hukum yang tegas. Harusnya hukum ini terlalu tegas tentang usia di bawah umur gitu.
harapan saya ini untuk Wirasana dibentuklah kata pemudi Wirasana yang lebih solid lagi, lebih produktif lagi, lebih banyak propernya, jangan hanya bermain-main saja, terus juga harus meningkatkan sosialisasinya kepada setiap partai itu, terus juga buat komunitas yang solid, warga saling peduli dan juga bekerja sama untuk melindungi lingkungan yang ada di sini, yaitu Kelurahan Wirasana. Itu istilahnya aman-aman saja, jadi nggak ada istilahnya dampak dari masalah itu nggak terasa. Tidak, sama sekali tidak, karena kejadiannya di luar desa, istilahnya di tempat sepi loh, tidak mempengaruhi aktivitas warga. Ya, kalau masalahnya menurut saya pendidikannya, harus pendidikan moral agama itu yang kurang. Iya, yang jelas itu. Seandainya pelajarannya kurang. Ya mungkin tujuannya hanya cari musuh, jadi nggak cari teman, dan mungkin di dalam benaknya itu saya kenal atau supaya ditakuti orang. Tadi narasumber mengatakan bahwa gangster ini muncul di pertengahan tahun ya, tepatnya pada bulan Juli tanggal 16 2020 ya ini. Dan yang mengejutkan, penangkapan pertama yang baru dilakukan beberapa minggu kemudian. Menurut kalian, kenapa masalah ini baru ditindak setelah ya betul, itu jadi sorotan kan ya. Padahal warga di sana sempat kaget dan resah. Bahkan Wirasana yang katanya biasanya aman dan terkendali langsung jadi sorotan. Aksi gangster ini jelas bikin warga itu takut keluar malam gak sih guys? Kalau kita pikirkan ya, ini bukan cuma soal kekerasan fisik sih, tetapi juga dampak psikologis ke masyarakat ya. Setuju banget guys, karena ini menunjukkan bagaimana rasa aman masyarakat itu terancam. Saya melihat masalah ini mungkin lebih besar dari sekedar anak muda yang bandel, karena mungkin pengakuan mereka atau merasa mereka itu menjadi pahlawan seperti yang disampaikan oleh narasumber. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, mereka mencari musuh dan menciptakan kekacauan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya fenomena ini adalah cerminan dari lingkungan sosial mereka yang kurang mendukung. Anak-anak seperti mereka ini mungkin merasa kurang adanya tempat untuk menyalurkan energi dan ekspresi mereka, dan pendekatan karakter atau pendidikan karakter yang kuat itu penting, tapi lingkungan yang mendukung itu jauh lebih penting untuk mereka itu dapat berkembang secara positif. Nah, perlu kita ingat, anak-anak ini bukan hanya masalah, tetapi juga bagian dari solusi jika dibina dengan benar. Terus, ya benar juga. Kalau nggak dibina, mereka itu bakal kayak semakin menjadi-jadi, aksinya bakal merajalela di mana-mana. Untungnya nih di desa Gemuruh ini ya tidak terdampak adanya gangster di desa Gemuruh ini, katanya sih aman aja. Betul sekali. Nah tadi juga narasumber juga sempat bilang soal solusi. Ada yang menarik nih soal penyuluhan tentang gangster di Purbalingga. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya sendiri ya, itu langkah bagus gak sih guys? Kayak terutama kalau melibatkan masyarakat itu secara langsung. Kayak misalnya ada pertemuan antara RT itu yang membahas terkait masalah gangster. Nah, tapi saya pikir lagi penyuluhan saja itu nggak cukup kalau pemerintah nggak tegas
Hukum harus tegas dan tetap ada pendekatan rehabilitas untuk menjaga mereka yang masih remaja ya. Biar mereka itu ada efek jerah, tapi juga peluang untuk memperbaiki diri mereka. Betul banget. Dan disinilah pentingnya peran dalam masyarakat. Harus ada rasa peduli dan kebersamaan untuk menjaga lingkungan menjadi aman dan damai. Kalau setiap RT itu dapat berkomunikasi dengan baik, menciptakan kegiatan yang positif, dan saling bergotong royong, itu dapat mencegah masalah ini terjadi gitu. Lalu kita itu tidak hanya butuh hukum yang kuat, tetapi juga butuh lingkungan yang solid, RT yang solid gitu. Nah, jadi harmoni di lingkungan itu, di lingkungan kita sendiri itu ada tanggung jawab kita sendiri. Lingkungan yang sehat juga sangat mendukung ya dalam solusi ini. Setuju banget nih dari pendapatnya Kak Ara. Jadi kita bisa lihat ya solusi dari masalah ini bukan hanya melalui pemerintah atau petugas setempat ya, jadi dari kesadaran diri kita sendiri tentang pentingnya pergaulan, menjaga lingkungan yang sehat gitu ya teman-teman. Betul, setuju banget guys. Seperti yang narasumber bilang, penyuluhan itu sebenarnya penting banget, tetapi tanpa adanya hukum yang tegas, hasilnya itu gak akan bisa maksimal. Iya, benar. Betul, mereka juga menyebut pentingnya pendidikan karakter, kegiatan yang positif untuk pemuda dan hukum yang tegas, terutama bagi pelaku yang di bawah umur. Iya, benar banget. Oke, seperti yang tadi narasumber di Wirasana bilang, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah penyuluhan tentang gangsterisasi agar tidak menyebar ke daerah lainnya. Dan harapannya seperti kata warga, kita bisa membangun lingkungan sosial yang sehat dan kuat, serta lingkungan yang lebih peduli antar sesama. Semua itu dapat dilakukan dari hal-hal yang kecil. Kita bisa lakukan melalui hal yang kecil itu bersama-sama guys. Ya guys. Mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini. Kita sudah membahas tentang isu adanya gangster yang sangat meresahkan di Purbalingga ini dengan sangat detail mungkin ya teman-teman, dengan berita yang sudah tervalidasi dan akurat ya. Sampai jumpa di lain segmen berikutnya.